Halo sahabatku, sahabat EO Paham yang luar biasa. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Semoga pada sesi ini kalian masih terus semangat untuk belajar dan harapan saya kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum saya lanjutkan sahabatku, jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah sahabatku, mari kita mulai persamaan trigonometri. Sebelum kita lanjutkan dengan materi persamaan trigonometri untuk kelas 11, terlebih dahulu kita akan mengulang nilai-nilai istimewa fungsi sinus, kosinus, dan tangen di kuadran pertama. Nah, kita mulai dari sinus alfa ya. Nah, perhatikan di sini, sudut istimewa yang kita ambil itu adalah 0, 30, 45, 60, 90 derajat. Nah, untuk nilai sinus kita mulai dari sinus 0. Sinus 0 sama dengan 0, sinus 30 sama dengan setengah, sinus 45 sama dengan setengah akar 2, sinus 60 sama dengan setengah akar 3, sinus 90 sama dengan 1. Untuk lebih mudah mengingat, kita buat semua setengah ya. Sinus 0 setengah akar 0, sinus 30 setengah akar 1, sinus 45 setengah akar 2, sinus 60 setengah akar 3, sinus 90 setengah akar 4. Akar 4 sama dengan 2 kali setengah sama dengan 1. Sehingga untuk mudah mengingatnya, kita ambil semua setengah, baru kita mulai dari akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Mudah-mudahan sahabatku bisa membantu untuk mengingatnya. Kemudian untuk kosinus, kalau kita sudah hafal dengan sinus, maka untuk kosinus adalah kebalikan dari nilai sinus ya. Maka sekarang kita dapatkan, berarti di sini dimulai dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Atau kosinus 0 sama dengan 1, kosinus 30 sama dengan setengah akar 3, kosinus 45 sama dengan setengah akar 2, kosinus 60 sama dengan setengah, kosinus 90 sama dengan 0. Selanjutnya untuk nilai tangen adalah nilai dari sinus dibagi cos. Berarti untuk tangen 0 berarti 0 dibagi 1, sehingga jawabannya sama dengan 0. Tangen 30 sama dengan setengah per setengah akar 3. Setengah dengan setengah habis, berarti ini seper akar 3 atau sepertiga akar 3. Tangen 45 berarti setengah akar 2 bagi setengah akar 2, ini sama, berarti hasilnya sama dengan 1. Tangen 60 setengah akar 3 bagi setengah. Setengah kita bagi, tinggal akar 3. Dan tangen 90 sama dengan 1 bagi 0 sama dengan tak terhingga. Mudah-mudahan sahabatku bisa menggunakan metode ini untuk menghafalkan cara mencari nilai-nilai istimewa di kuadran 1. Sekarang kita akan tinjau keadaan di setiap kuadran. Nah, perhatikan, dari 0 sampai 90 itu kita sebut kuadran 1. Dari 90 sampai 180 kuadran 2. Dari 180 sampai 270 kuadran 3. Dari 270 sampai 360 itu kuadran keempat. Selanjutnya, kalau misalkan di kuadran 1 kita ambil sudutnya sama dengan alfa, maka sudut alfa ini berelasi dengan sudut-sudut di 4 kuadran. Maka relasi sudut alfa di kuadran kedua adalah 180 kurang alfa. Contohnya, kalau di sini sudutnya 50, maka di kuadran kedua sudutnya sama dengan 180 kurang 50 sama dengan 130. Demikian seterusnya. Kemudian, di kuadran ketiga 180 tambah alfa. Selanjutnya di kuadran keempat adalah 360 kurang alfa. Ini akan mempermudah kita untuk mencari nilai-nilai sudut yang berelasi di setiap kuadran yang dibutuhkan. Kemudian nilai-nilai perbandingan trigonometri. Kita perhatikan ya. Di kuadran 1 nilai sinus, kosinus, tangen semuanya positif. Kemudian di kuadran kedua yang positif adalah sinus, di kuadran ketiga yang positif adalah tangen, di kuadran keempat yang positif adalah kosinus. Maka untuk memudahkan kita mengingat di mana saja nilai-nilai yang positif, maka kita gunakanlah model SSTC. S yang pertama kuadran 1, S yang kedua kuadran 2, T yang ketiga kuadran 3, C yang keempat ini kuadran keempat. Artinya di kuadran 1 S berarti semua positif. S yang kedua di kuadran 2 sinus positif. T
T yang ketiga dikurangi 3 tangen positif, C yang keempat dikurangi keempat kosinus positif. Mudah-mudahan dengan metode ini, sahabatku bisa dengan mudah menghafalkan nilai-nilai positif setiap fungsi trigonometri di setiap kuadran. Sekarang supaya lebih mudah, mari kita lihat contoh berikut. Contoh 1, hitunglah sinus 150. Nah, 150 ini ada di kuadran kedua, yaitu antara 90 sampai 180. Nah, karena sinus 150 di kuadran kedua, maka nilainya adalah positif. Maka sekarang akan kita lihat berapakah nilai sinus 150. Maka kita gunakan sudut yang berelasi di kuadran kedua, yang ini 180 kurang alfa. Kita pakai 180 kurang alfa, berarti alfanya ini di kuadran pertama. Berarti supaya 150, alfanya berapa? Maka alfanya sama dengan 30. Sehingga 180 kurang 30 sama dengan 150. Maka sekarang sinus 150 dapat kita hitung dengan menggunakan sudut 30 di kuadran 1. Sehingga sinus 150 sama dengan sinus 30 sama dengan setengah. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua, tangen 300. Nah, perhatikan tangen 300. 300 ini ada di antara 270 sampai 360. Maka dia ada di kuadran keempat. Tangen di kuadran keempat adalah negatif. Karena di kuadran keempat yang positif hanya kosinus. Sehingga kita gunakan sudut berelasi di kuadran keempat, yaitu 360 kurang alfa. Maka supaya hasilnya ini 300, maka alfanya ini harus 60. Sehingga dapatlah kita hitung sekarang tangen 300 sama dengan min tangen 60. Minnya ini datang dari di kuadran keempat tangen negatif. Sehingga tangen 300 sama dengan min tangen 60. Jadi untuk menentukan ini kita gunakanlah sudut di kuadran 1, yaitu alfanya 60. Maka dengan demikian tangen 300 sama dengan min tangen 60. Kita lihat di sini min tangen 60 berarti sama dengan di sini akar 3. Maka tangen 300 sama dengan min akar 3. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sekarang kita ambil satu lagi contoh. Kosinus alfa sama dengan min setengah akar 3. Berapakah alfanya? Mari kita hitung. Kosinus alfa sama dengan setengah akar 3. Ini kita berpatokan selalu dari sudut di kuadran 1. Maka sekarang kita dapatkanlah yang memuat setengah akar 3 itu adalah jika alfanya 30 atau kosinus 30. Maka sekarang kita lihatlah kosinus yang harganya negatif. Maka kita dapat, perhatikan, kosinus yang harganya negatif ada di kuadran kedua. Berarti kuadran kedua sudutnya adalah 180 kurang alfa. Jadi alfanya kita dapat di sini adalah 30. Maka kalau kita ambil kosinusnya minus setengah akar 3 di kuadran kedua, maka nilainya sama dengan 150 derajat. Atau dengan kata lain, kosinus 150 sama dengan min setengah akar 3. Kemudian, di mana lagi kosinus yang negatif? Tentu di kuadran ketiga. Karena di kuadran ketiga yang positif adalah tangen. Maka kita dapatkanlah kosinus negatif lagi di kuadran ketiga. Lihat, sudut berelasi di kuadran ketiga adalah 180 tambah alfa. Alfanya tadi kita dapatkan 30 dari kuadran 1. Maka supaya dia negatif, maka sudut itu harus di 180 tambah 30, yaitu 210. Maka supaya kosinus alfa sama dengan min setengah akar 3, maka sudutnya harus ada di kuadran 2 dan kuadran 3, yaitu 150 dan 210. Sehingga kita dapatkanlah sekarang alfa ini adalah 150 derajat dan 210 derajat. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang penggunaan sudut-sudut yang berelasi ini, sahabatku semua bisa memahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke materi dasar kita, yaitu persamaan trigonometri. Bentuk yang pertama dari persamaan trigonometri adalah sin X sama dengan sin alfa. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ini dapat kita ambil adalah X pertamanya adalah alfa tambah K 360.
Jika kita buat dalam pi, dapat kita tulis menjadi sama dengan alfa sama dengan K tambah 2pi. K ini adalah periodanya ya. Jika K-nya 1 berarti 1 periode, jika K-nya 2 berarti 2 periode. 360 ini adalah besar periode dari sinus. Kemudian sin X sama dengan sin alfa ini positif, berarti sinus itu bernilai positif ada 2, itu di koran 1 dan di koran 2. Maka penyelesaian keduanya adalah X2 sama dengan 180 kurang alfa. Ingat ini relasi di koran kedua, maka 180 kurang alfa tambah K 360 derajat. Kalau kita buat dalam pi, sama dengan pi kurang alfa dikali K 2pi. Inilah rumus dasar untuk fungsi sinus. Kita lanjutkan dengan kosinus. Kosinus X sama dengan kosinus alfa. Berarti sekarang di sini X yang pertama adalah alfa tambah K 360. Kalau kita buat dalam radian, berarti alfa tambah K 2pi. Di sini 2pi ini adalah besar periodanya, sedangkan K ini adalah banyak periodanya. Kemudian karena nilai cos ada 2 yang positif, yaitu koran 1 dan koran 4, maka sekarang kita dapatkanlah X yang kedua adalah min alfa tambah K 360 atau min alfa tambah K 2pi. Di sini min alfa karena koran keempat di bawah kuadran 1, maka ini kita ambil min, yaitu sudut searah putaran jarum jam. Atau ini boleh diganti menjadi 360 kurang alfa. Nah, supaya lebih simpel kita pakai aja min alfa. Kemudian selanjutnya, tangen X sama dengan tangen alfa. Maka di sini X-nya hanya ada satu, yaitu X tambah K 180. Kenapa hanya ada satu? Karena periode fungsi tangen hanya 180 derajat. Jadi, penyelesaiannya hanya ada satu, yaitu X sama dengan alfa tambah K 180 derajat, atau dalam radian, X sama dengan alfa tambah K kali V radian. Perhatikan, K di sini semua adalah bilangan bulat ya. Bisa bilangan bulat negatif, bisa bilangan bulat positif. Nah, di sini tambah ini juga bisa kita buat menjadi plus min. Nah, karena kebanyakan kita menggunakan sudut yang positif, maka di sini saya tidak tambahkan negatif. Di sini seharusnya bisa kita buat plus min, plus min, plus min, plus min. Tapi nanti biasanya dalam perhitungan selalu kita menggunakan yang positif, sehingga plus minnya saya hilangkan, saya ganti menjadi tambah saja. Sahabat ayo paham, inilah bentuk umum persamaan trigonometri. Jika kamu menemukan bentuk-bentuk yang lain, misalnya sekant dan sebagainya, nanti kamu bisa kerjakan dengan mengembalikan ke bentuk umum ini. Mudah-mudahan bentuk umum ini kalian dapat paham dengan baik, dan silahkan dihafal dengan baik, karena ini sangat berguna untuk menyelesaikan soal-soal ke depan. Sekarang untuk lebih jelas, mari kita lihat satu contoh. Contoh yang kedua, tentukanlah himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah akar 3 untuk X di antara 0 sampai 360 derajat. Mari kita jawab. Perhatikan di sini adalah negatif. Maka untuk mencari sudut negatif ini, kita selalu berpatokan dari sudut di kuadran 1, yaitu sudut yang positif. Maka kita carilah setengah akar 3 itu adalah sinus 60. Atau dengan kata lain, alfanya di sini adalah 60. Maka sekarang kita perhatikan sinus yang negatif ada di kuadran ketiga. Ingat tadi, di kuadran ketiga sudut yang berelasinya adalah 180 tambah alfa. Di sini tadi alfanya kita dapatkan 60. Maka sekarang sudut yang nilainya negatif minus setengah akar 3 itu adalah 180 tambah 60, yaitu 240. 240 ini ada di kuadran ketiga. Sehingga sekarang dapatlah kita kerjakan sin X sama dengan minus setengah akar 3, dapat kita ganti menjadi sin X sama dengan sin 240. Nah, perhatikan kembali ke sin, penyelesaiannya yang pertama, alfanya di sini kita dapatkan 240, maka yang pertama kita dapatkanlah X1 sama dengan 240 tambah K 360. Nah, sekarang K-nya kan bilangan bulat. K-nya ini bilangan bulat, kita mulai dari 0. Kalau K-nya sama dengan 0, ganti ke sini 0, berarti 240 derajat tambah 0 kali 360, maka hasilnya ini adalah 240 derajat.
Kemudian kita gantikannya 1, masukkan ke sini 1 kali 360 tambah 240, berarti nilainya untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan 600. Perhatikan, X-nya sama dengan 600 derajat ini tidak memenuhi, karena sudut yang diminta adalah dari 0 sampai 360 derajat, sedangkan ini lebih. Maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi untuk 600 derajat. Kita lanjutkan dengan penyelesaian yang kedua. Perhatikan di sini penyelesaian yang kedua adalah 180 kurang alfa. Alfanya tadi kita dapatkan 240. Maka sekarang di sini kita dapatkan 180 kurang 240 tambah K 360. Nah, di sini kita kurangkan 180 kurang 240 sama dengan min 60. Nah, barulah kita ganti nilai K. Kita ambil K-nya 0. Jika K-nya 0, maka kita dapatkanlah X-nya ini menjadi min 60. Jika kita ambil K-nya 1, berarti 1 kali 360 dikurang 60, hasilnya menjadi 300. Perhatikan di sini min 60, sedangkan yang diminta adalah dari 0 sampai 360. Maka ini tidak memenuhi. Nah, sehingga yang memenuhi untuk menyelesaikan persamaan sin X sama dengan min setengah akar 3 adalah 240 dan 300. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 240 derajat dan 300 derajat. Kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 cos X kurang 1 sama dengan 0 untuk X dari 0 sampai 2pi. Berarti nanti penyelesaiannya dalam pi radian. Mari kita jawab. 2 cos X kurang 1 sama dengan 0. Min 1 pindahkan ke kanan menjadi 1, bagi 2 menjadi setengah. Sehingga persamaan ini menjadi cos X sama dengan setengah. Selanjutnya, setengah ini adalah nilai dari cos 60 derajat. Ingat tadi, bentuk dasar dari cos X, alfa, di sini alfanya 60. Yang pertama, alfa tambah K 360, maka kita dapatkanlah X1-nya sama dengan 60 tambah K 360. Kemudian, kita ambil K-nya sama dengan 0, maka ini kita hitung menjadi 60 tambah 0 kali 360, sehingga X-nya kita dapatkan 60. Nah, di sini karena kita mau menghitung penyelesaiannya itu dalam pi radian, maka kita gantilah 60 derajat ini ke pi radian dengan cara yang mudah, yaitu 60 dibagi 180 radian, maka kalau 60 derajat diganti ke pi radian, hasilnya sama dengan 60 per 180, sama-sama bagi 60 berarti menjadi sepertiga. Sehingga hasilnya ini adalah sepertiga pi. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, maka gantikannya 1, 360 kali 1 sama dengan 360 tambah 60. Maka hasilnya ini untuk K sama dengan 1 sama dengan 420. Lalu 420 ini ganti ke pi radian, berarti tinggal kita bagi 180 derajat. Maka sekarang 420 bagi 180, 0 dengan 0 kita bagi, terus kita bagi 6, ini bagi 6, 18 bagi 6, 3, 42 bagi 6, 7. Sehingga ini kalau kita ganti menjadi 7 bagi 3 dapat 2, sisa 1, sehingga ini menjadi 2, 1 per 3 pi. Nah, perhatikan di sini penyelesaiannya dari 0 sampai 2 pi. Ini lebih berarti. Ini tidak termasuk penyelesaian, atau dengan kata lain, ini tidak memenuhi. Selanjutnya, penyelesaian kedua dari rumus dasar cos X sama dengan cos alfa sama dengan X2, ini adalah min alfa tambah K 360. Ganti alfanya ini menjadi min 60, sehingga kita dapatkanlah untuk K sama dengan 0, maka ini menjadi 0 kali 360 kurang min 60 sama dengan min 60, ganti ke pi, min 60 bagi 180 sama dengan min sepertiga pi. Kemudian untuk K sama dengan 1, berarti 1 kali 360 kurang 60 sama dengan 300. Ganti ke pi, 300 per 180 pi. Maka hasilnya ini sama-sama bagi 10, kemudian bagi 6. Ini bagi 6 3, ini bagi 6 5. Sehingga ini menjadi 5 per 3 pi. Kita sederhanakan menjadi 1, 2 per 3 pi. Nah, perhatikan di sini, pi-nya dari 0 sampai 2 pi. Maka min 1/3 pi tidak memenuhi. Selanjutnya,
Yang memenuhi adalah himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah sepertiga pi yang dari sini ditambah dengan 1/2/3 pi yang dari sini. Sahabat EO paham, jika hasilnya diminta dalam pi radian, saya sarankan tetap kita kerjakan dalam derajat. Lalu nanti hasil dalam bentuk derajat itu kita rubahlah nanti ke dalam pi, sehingga pekerjaan kita jauh lebih ringan. Sebab jika dari awal kita rubah ke pi, sehingga ini menjadi sepertiga pi tambah K2pi. Tentu hitungan kita akan lebih sulit. Semoga saran saya bisa dipertimbangkan. Kita lanjut contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan kotangen 3x kurang 15 derajat untuk x dari 0 sampai 90 derajat. Mari kita jawab. Perhatikan, tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan kotangen 3x kurang 15 derajat. Bentuk fungsi trigonometri di kiri dan di kanan tidak sama. Maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah menyamakan bentuk fungsi trigonometrinya supaya kembali ke rumus dasar, yaitu rumus tangen. Maka sekarang kita gunakan rumus-rumus sudut yang berelasi di kuadran 1. Coba ingat kembali, kosinus 90 kurang alfa sama dengan sin alfa, sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa, kotangen 90 kurang alfa sama dengan tangen alfa, tangen 90 kurang alfa sama dengan kotangen alfa. Nah, di sini kotangen alfa ganti menjadi tangen, sehingga ibaratkan sekarang ini menjadi alfa, maka persamaan ini kita ganti menjadi tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan tangen 90 kurang alfa. Alfanya tadi kurang 15. Berarti ini menjadi 90 kurang 3x kurang 15 derajat. Sekarang ini kita hitung. 90 kurang 15, berarti 90 tambah 15 sama dengan 105 kurang 3x. Sehingga bentuknya menjadi tangen 2x tambah 10 derajat sama dengan tangen 105 derajat kurang 3x. Perhatikan, fungsi di kiri sama dengan di kanan, yaitu fungsi tangen. Maka dengan menggunakan rumus dasar, tangen x sama dengan tangen alfa, berarti 2x tambah 10 ini x-nya, sedangkan alfanya adalah 105 kurang 3x. Maka kita gunakanlah rumus ini, yaitu penyelesaiannya adalah 2x tambah 10 ini x-nya, ini alfanya. Sama dengan 105 kurang 3x tambah k 180. 10 pindahkan ke kanan menjadi 105 kurang 10. Kemudian min 3x pindahkan ke kiri menjadi 2x tambah 3x. Sehingga kita dapatkanlah 2 tambah 3, 5x, 105 kurang 10, 95, tambah K, 180. Semuanya kita bagi 5, sehingga kita dapatkanlah bagi 5, 1, ini bagi 5, 19, ini bagi 5, 36. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 19 derajat tambah K, 36 derajat. Maka sekarang kita gantilah nilai K-nya. Misalkan untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, berarti 0 kali 36, 0, maka hasilnya sama dengan 19 derajat. Untuk K-nya sama dengan 1, maka kita dapatkanlah 1 kali 36 sama dengan 36 tambah 19, berarti sama dengan 55 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2, berarti ini 2 kali 36, 72, tambah 19, 91. Maka kita lihat, daerah yang diminta adalah dari 0 sampai 90. Berarti 91 ini melebihi. Berarti 91 ini bukan penyelesaian yang diminta. Sehingga 91 tidak memenuhi. Maka sekarang kita simpulkanlah himpunan penyelesaiannya adalah 19 derajat dan 55 derajat. Demikianlah sahabatku, sahabat EO paham semua penjelasan saya. Semoga penjelasan yang ringkas ini dapat membantu kalian untuk menyelesaikan tugas-tugas kalian di rumah. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, semangat ayo paham.